Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden Joe Biden mengatakan ia berencana menghadiri upacara pemakaman Ratu Elizabeth II yang tutup usia pada Kamis lalu. Istana Buckingham telah mengumumkan upacara pemakaman kenegaraan bagi Ratu Elizabeth akan berlangsung di Westminster Abbey pada Senin 19 September mendatang. Meski Presiden Biden menyatakan akan hadir, tapi juru bicara Gedung Putih belum mengkonfirmasi. Karena pada saat yang bersamaan, Presiden sudah dijadwalkan untuk memberikan pidato pada pembukaan sidang Majelis Umum PBB di New York. Sebelumnya, Presiden Biden dan Ibu Negara Jill Biden telah mengunjungi Kedutaan Besar Inggris di Washington untuk menandatangani buku ucapan bela sungkawa. Biden mengatakan ia turut berduka dan menyatakan bersyukur sempat mengenal Ratu Elizabeth. Menurut Biden, Ratu Elizabeth adalah perempuan negarawan dengan martabat dan keteguhan tak tertandingi yang telah memperdalam aliansi kuat antara Inggris dan Amerika. Ratu Elizabeth pernah bertemu dengan 13 dari 14 presiden Amerika semasa hidupnya. Biden terakhir bertemu Ratu Elizabeth Juni lalu saat ia melakukan kunjungan pertamanya ke luar negeri sebagai presiden. Di Gedung Putih, bendera Amerika dikibarkan setengah tiang untuk mengenang dan menghormati Ratu. Demikian pula di Gedung Capitol yang adalah gedung Kongres Amerika. Saudara, Raja Charles III resmi memimpin kerajaan Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II yang bertahta selama 70 tahun lebih dan dipandang sebagai pilar stabilitas monarki Inggris. Kini dengan Raja dan Perdana Menteri baru, Inggris memasuki era pasca Elizabeth yang diprediksi akan berbeda. Charles III diproklamasikan sebagai Raja Sabtu lalu. Secara resmi, ia menjadi pemimpin baru Inggris atau resminya Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara. I know that I shall be upheld by the affection and loyalty of the peoples whose sovereign I have been called upon to be, and that in the discharge of these duties, I will be guided by the counsel of their elected parliaments. Elizabeth II bertahta selama 7 dekade lebih dan relatif populer di antara warga Inggris maupun warga di luar Inggris. Pewarisnya, Charles, menurut survei YouGov Mei lalu, dukungannya di antara warga Inggris berada pada 56%, paling rendah dibanding anggota keluarga kerajaan lainnya. Namun pengamat keluarga kerajaan yakin warga Inggris akan bisa menerimanya. He is a master of understanding what people want and what people need to hear. I think the country is fully behind Charles and Camilla, even the naysayers. Even the people who are the great Diana fans. Semasa menjadi pangeran, Charles dikenal lantang menyuarakan dampak perubahan iklim di berbagai forum global. I would make this important point, and that is we have a new Prime Minister and government as of this week. The Business and Energy Secretary is one Jacob Rees-Mogg, who is a renowned climate skeptic. It could be that the new king finds his own advocacy of climate change at odds with the views of democratically elected ministers. Meski memiliki berbagai hak konstitusional, Raja dan Ratu Inggris era modern sebelumnya praktis tak ikut campur dalam urusan politik dan perumusan kebijakan. Demikian laporan tim VOA. Pergantian di kerajaan Inggris juga mendapat perhatian banyak warga Amerika. Selama 7 dekade menjadi Ratu Inggris, Elizabeth II beberapa kali berkunjung ke Amerika Serikat dan dikagumi oleh banyak warga. Sejumlah warga menyatakan merasa kehilangan dengan sosok ratu yang humanis dan humoris. Di Santa Monica, negara bagian California, banyak warga mengunjungi restoran dan toko bertema Inggris di Old King's Head. Begitu mendengar Ratu Elizabeth II meninggal dunia. If you can't go to the UK and you can't be at Buckingham Palace or at Balmoral right now, and you are here in the USA, you want to come and pay your condolences. So just put this here so that people can come and pay their respects today. I think I'm like a lot of people. I don't particularly approve the monarchy. I think it's expensive and it has a lot of disadvantages. On the other hand, I admire Queen Elizabeth very much. She's done her job. She's above politics. She's always gracious and good humor. She hasn't made many mistakes. Di kota New York, pengagum Elizabeth II mendatangi toko bertema Inggris Myers of Keswick. It's just absolutely, tragic. Feeling
very sad. I mean, when I saw the picture in the window there, I got a little teary-eyed. Banyak orang juga mendatangi Tea and Sympathy, sebuah kedai teh yang menghidangkan teh bersama kue-kue khas Inggris. Very shocking. I mean, really shocking. It's like your mum died. Because we've grown up with her and her family, you know, and all the gossiping we do and all the, you know, poring over all the photographs and getting so excited about that family when they get married and have babies and jubilees, and it's just really shocking. I've had so many people turn up here today in floods of tears, men, Americans. Banyak warga Inggris maupun warga AS yang hidup saat ini lahir saat Elizabeth menjadi Ratu Inggris, sehingga kini menghadapi era baru di mana tahta Inggris dipegang oleh Raja Charles III. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia, Ibu Xiu Chen, yang pada usia 75 tahun membuka restoran bersama anak-anaknya saat pandemi dimulai 2 tahun lalu. Xiu ingin tetap bisa aktif selama pandemi dan menjadi chef atau koki yang memasak sendiri semua makanan yang dijual di restoran bernama Medan Kitchen yang terletak di kota Rosemead, tak jauh dari Los Angeles, California. Inilah restoran Medan Kitchen di Rosemead, California yang tak pernah sepi pelanggan sejak dibuka saat pandemi. Berapa mulai masak, Bu? Setengah 7 mulai masak. Dari kecil udah suka masak. Mama saya suka masak. Mama saya jadi belajar sama mami saya gitu. Dan inilah sosok di balik kesuksesan Medan Kitchen. Nama saya Xiu Chen. Umurnya 77. Buka restoran ini baru 2 tahun lebih gitu. Saya nggak ada resep di otak aja. Resepnya sembarang taruh aja. Tahu asal orang bilang enak ya udah gitu. Nggak dicoba punya. Perempuan asal Medan berusia 77 tahun ini sama sekali tak terlihat lelah bekerja memasak berbagai macam makanan. Anak-anak nggak suka saya buka restoran, takut saya capek. Saya pikir kalau di rumah kan takut duduk aja pikun gitu. Udah tua kan takut pikun, jadi cobalah. Tak tahu bisa rame ya udah teruskan. Pelanggannya juga warga Amerika seperti Grace yang rela berkendara selama 1 jam setiap minggu dari rumahnya di Orange County. Menurutnya, Xiu Chen seperti seniman lukis yang menjadikan peralatan masak sebagai kanvasnya. It's inspiring to see someone at this age to be so active and to love her art of cooking, because when I eat her food, I feel like I'm eating her art. And that's just so inspiring that you can be doing this when you're older, making a difference in the world and bringing your culture to people. I really think she deserves a Michelin star or a Michelin Bib Gourmet. Walau bekerja 7 hingga 8 jam sehari, Ibu Xiu Chen selalu semangat dan akan terus memasak hingga tak mampu lagi. Dari Rosemead, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.